Shalom ya, kita sudah mendengarkan beberapa pujian. Tiba saatnya kita akan langsung mendengar kebenaran firman Tuhan. Seberapapun kita, mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih buat cinta kasih setia dan anugerah-Mu. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam kitab Ayub pasal 15. Biarlah Tuhan Engkau melihat setiap kami, kehidupan kami, pergumulan hidup kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu boleh berbicara kepada kami semua. Jadikan hati kami seperti tanah yang gembur, sehingga pada saat firman-Mu ditaburkan, firman itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Sehingga dalam setiap pergumulan hidup kami dihiburkan, kami dikuatkan. Di dalam nama Yesus. Amin. Oke ya, salam, sekali lagi salam. Kita akan dengar firman Tuhan dalam kitab Ayub, pasalnya yang ke-15, melanjutkan pasal-pasal sebelumnya yang telah kita pelajari. Ya, hari ini kita akan melihat kembali di pasal 15 ini tentang bagaimana kembali Elifaz memberikan kritikan yang keduanya kepada Ayub. Ya, memberikan sebuah kritikan, tuduhan kepada Ayub. Kita akan lihat itu. Ya, karena kalau kita lihat di pasal yang ke-13, 14, kita lihat bagaimana pembelaan dari Ayub ya di hadapan Tuhan. Kita lihat di sana bagaimana Ayub berusaha untuk membela dirinya di hadapan Tuhan ya, tetapi kita lihat di sini ada Elifaz yang tidak terima dengan pembelaan dari Ayub ya, sehingga dia nggak tahan untuk tidak mengkritik kembali Ayub, bahkan bukan hanya mengkritik, dia menuduh Ayub ya, seperti itu ya. Karena di ayat 1 sampai 6 nanti yang akan kita baca di sini, kita akan melihat bagaimana Elifaz bukan yang mengkritik, tapi dengan keras dia berkata kepada Ayub. Kita baca dulu Ayub pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Maka Elifaz orang Teman menjawab, apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Lagi pula engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Kesalahan mula yang mengajar mulutmu dan bahasa orang licik yang kau pilih. Mulutmu sendirilah yang mempersalahkan kau, bukan aku. Bibirmu sendiri yang menjadi saksi menentang engkau. Wow, kalau kita lihat di sini bagaimana jawaban dan tuduhan dari Elifaz kepada Ayub, ya. Kita lihat kalau kita mau kembali sedikit, Elifaz di sini bahkan tidak tersentuh atau tidak merasa memiliki belas kasihan kepada Ayub, pembelaannya Ayub. Ya, karena kita lihat bagaimana di sini ya Ayub ya dengan keras ya ditegur oleh Elifaz. Kalau kita lihat kembali sedikit di pasal 4 ayat kedua, ya di sana Elifaz tegur Ayub atau mengkritik Ayub masih halus. Ya, saya akan bacakan sedikit untuk kita ingat kembali ya di pasal 4 ayatnya yang kedua ya. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu, tetapi siapakah yang dapat tetap menutup mulutnya? Di sini Elifaz masih sedikit pelan, ya, masih sedikit halus, masih bertanya kepada Ayub. Tetapi di pasal 15 ini kita lihat dengan keras ya Elifaz langsung menegur Ayub. Kenapa? Pasti ada alasannya. Ya, alasannya kalau kita kembali sedikit di pasal yang ke-13, pasal yang ke-12, ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan, oh, aku pun mempunyai pengertian sama seperti kamu, aku tidak kalah dengan kamu, siapa tidak tahu hal-hal serupa itu. Jadi ini Ayub omong ya sama mereka. Jadi di sini kemungkinan ini Elifaz tersinggung dengan omongan Ayub ya. Dan bahkan di pasal 13 ayat yang kedua, Ayub bilang begini, apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Ya, jadi Ayub bilang begitu kepada mereka, dan ini didengar Elifaz dan dia tersinggung. Ya, sehingga di ayat 15, ya Elifaz dengan keras menghajar Ayub. Apa ajarannya? Yang pertama, Elifaz bilang kepada Ayub, oh kamu itu menganggap kamu itu tidak berhikmat. Ya, kita lihat itu jelas di ayat-ayat yang sudah kita baca di ayat 2. Terus Elifaz berkata kepada Ayub, oh kamu memiliki pengetahuan yang kosong. Ya, baru Elifaz bilang kepada Ayub, oh omonganmu itu seperti angin. Yang kita lihat itu di ayat yang kedua. Ya, terus di ayat-ayat berikutnya, di ayat ketiga, oh perkataanmu tidak berguna. Ya, dia bilang begitu kepada Ayub. Terus dia bilang apa lagi? Perkataanmu tidak berfaedah. Ya, terus dia bilang, oh perkataanmu itu nggak ada rasa takut
dan hormat kepada Allah. Di ayat keempat kita lihat Elifas bilang begitu kepada Ayub, ya. Baru di ayat berikutnya Elifas menuduh, ya, Ayub, ya, bahwa malapetaka yang diterima oleh Ayub itu kena kesalahannya sendiri. Tetap Elifas berpikir bahwa Ayub pantas menerima malapetaka yang dia alami. Karena Elifas bersikeras, oh kamu buat dosa tertentu sehingga ini terjadi sama kamu, ya, seperti itu. Ya, dan Elifas di sini artinya tidak menerima, ya, apa yang Ayub katakan. Ya, kenapa? Karena tetap Elifas punya pemikiran, ya, kepercayaan bahwa Ayub, ya, adalah orang fasik, orang berdosa sehingga dia pantas menerima itu semua. Tapi apakah perkataan Elifas itu benar? Kita harus lihat apakah benar, ya, yang Elifas katakan tentang Ayub. Jelas salah. Karena kalau kita ingat di pasal 1 dan di pasalnya yang kedua, apa yang Tuhan katakan tentang Ayub? Dikatakan, lihatlah hambaku, orang yang saleh, jujur, ya, orang yang menjauhi kejahatan dan takut akan Allah. Itu di pasal 1 dan pasal 2. Kalau saya pribadi, saya lebih percaya apa yang Tuhan omong dari yang Elifas omong tentang Ayub. Ya, makanya kalau kita lihat di pasal terakhir, bagaimana Elifas juga menerima ganjaran dari Allah. Karena di pasal terakhir kalau kita baca, Allah berkata kepada Elifas, kamu tidak mengatakan hal yang benar tentang aku kepada hambaku Ayub. Ya, seperti itu. Makanya nanti Elifas juga kena teguran. Tetapi di sini menarik, ya. Menarik, karena kita lihat bagaimana Ayub, orang yang berhikmat juga, orang yang jauh kejahatan ini, ya. Kalau kita lihat bagaimana Elifas, ya, tetap menuduh Ayub sebagai orang yang fasik, orang yang berdosa. Seperti itu, ya. Kita lihat bagaimana teman-temannya nggak puas dengan jawaban Ayub, ya, dan tetap berpikir bahwa apa yang Ayub alami karena Ayub pantas menerimanya. Apa yang Ayub alami karena dia pantas menerimanya. Karena dosa yang dia buat, jadi dia pantas menerima itu semua, ya. Makanya kalau kita lihat di sini, satu hal yang tidak dimiliki oleh teman-teman dari Ayub, mereka tidak melihat dosa seperti yang saya katakan minggu lalu. Di sini mereka kita lihat bagaimana Elifas sendiri tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali kepada Ayub. Ya, bukannya dia membawa penghiburan kepada Ayub, walaupun tujuan mereka datang dikatakan untuk menghibur Ayub, tetapi akhirnya mereka bukan membawa sebuah penghiburan, tetapi malah membuat sebuah tuduhan-tuduhan yang makin seharusnya menolong Ayub untuk bangkit, malah membuat Ayub semakin down, ya, semakin jatuh. Makanya saya pribadi ingin menekankan buat saya, buat teman-teman dalam pelayanan atau bahkan semua anak-anak Tuhan. Pentingnya kalau kita terlibat dalam pelayanan atau bahkan kita digerakkan Tuhan untuk melayani seseorang, untuk kita memiliki belas kasihan. Karena ini sangat penting, ya, belas kasihan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sendiri kepada orang yang kita layani, kepada orang lain, ya. Kenapa? Karena memang banyak sekali saya temukan secara pribadi dalam pelayanan, ya. Karena orang yang kita mau layani atau orang yang Tuhan gerakan untuk kita layani, mereka adalah orang-orang yang butuh pelayanan, ya. Orang-orang yang butuh pengertian untuk dilayani, bukan penghakiman untuk dilayani, ya. Sebuah pengertian untuk kita layani mereka, memiliki belas kasihan, kita mengerti situasi mereka, kita coba pahami situasi mereka, baru kita doakan, ya, kita beri jalan keluar, bukan penghakiman, karena mereka tidak butuh lagi penghakiman, mereka butuh pengertian, belas kasihan, kita tuntun mereka di dalam kebenaran Allah, dan itu yang Yesus miliki. Ingat waktu dia datang pelayanan di dunia ini, ya, bagaimana kita lihat belas kasihannya kepada orang-orang berdosa dan hati yang sama, ya, pada orang-orang yang terpuruk, ya, terluka, sakit, dia timbul belas kasihan. Dan itu juga yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, untuk memiliki belas kasihan. Karena seringkali saya temukan bukan belas kasihan yang diberikan, tetapi penghakiman. Saya ada satu kenal seorang hamba Tuhan, ya, di Manado, ya, sangat keras sekali. Ya, kesalahan sedikit langsung, kamu nggak bisa ini, kamu nggak bisa itu. Bahkan kamu jangan datang ke gereja kalau kamu masih minum-minum, kalau kamu masih merokok. Sangat keras, ya.
Padahal pada saat dia berkata begitu, akhirnya dia terhilang, makin terhilang. Padahal dia datang butuh untuk dilayani, ya, untuk dilayani, diberi pengertian tentang kebenaran firman. Ya makanya sekali lagi butuhnya belas kasihan yang kita harus miliki sama seperti kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Belas kasihan yang Yesus berikan kepada kita berikan kepada orang yang kita layani. Jangan seperti Elipas ini, langsung menghajar. Kenapa? Karena Elipas mungkin sakit hati dengan apa yang Ayub katakan, ya, seperti itu. Di ayat 7-13. Apakah engkau dilahirkan sebagai atau dijadikan manusia yang pertama, atau dijadikan lebih dahulu daripada bukit-bukit? Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu? Apa yang kau ketahui yang tidak kami ketahui? Apakah yang kau mengerti yang tidak terang bagi kami? Di antara kami juga ada orang yang beruban dan yang lanjut umurnya, yang lebih tua umurnya daripada ayahmu. Kurangkah artinya bagimu penghiburan Allah dan perkataan yang dengan lemah? Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu? Dan mengapa matamu menyala-nyala, sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah dan mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu. Wow, ya. Di sini kita lihat bagaimana tuduhan kembali Elipas, ya, kritikan Elipas yang sangat tajam kepada Ayub. Ya, di sini jelas bahwa Elipas merasa bahwa Ayub itu berkata kepada teman-temannya bahwa dia itu lebih unggul dari teman-temannya. Ya. Elipas merasa Ayub itu berkata bahwa dia lebih berhikmat dari teman-temannya. Ya, Elipas di sini kita lihat dia merasa Ayub berkata bahwa dia lebih tahu dan lebih pintar. Dan itu membuat Elipas dengan kondisi Ayub yang memang diproses, ada ujian yang dia alami di situ, ya. Apa yang terjadi? Oh, ini menekankan atau meneguhkan bahwa kamu ini orang berdosa, makanya malapetaka ini terjadi sama kamu. Ya, langsung dia pakai dengan keras untuk berkata demikian kepada Ayub. Ya, karena Elipas tidak terima, walaupun kebenarannya memang di situasi yang Ayub yang dia alami, dia lebih tahu daripada teman-temannya. Ya, karena teman-temannya salah mengerti situasi yang menimpa Ayub. Makanya di akhir dari kitab Ayub kita lihat bahwa teman-teman dari Ayub kena teguran dari Allah, ya, seperti itu. Karena mereka salah menilai kondisi dari Ayub. Tapi yang menarik kalau kita lihat kembali, perhatikan ayatnya yang ke-11. Dikatakan kurangkah artinya bagimu penghiburan Allah dan perkataan yang dengan lemah lembut kutujukan kepadamu. Wow. Di sini kita lihat ada kurangkah bagimu penghiburan Allah, ya. Jadi di sini kalau kita lihat, ya, teman-temannya berpikir, ya, karena Ayub menolak penghiburan teman-temannya, artinya dia menolak penghiburan dari Allah. Makanya dikatakan di situ, ya, ayat yang ke-13, sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah dan mulutmu mengeluarkan perkataan yang serupa itu. Nah, jadi di sini dengan kata lain teman-temannya dia tersinggung dan mereka berkata, oh, kalau kamu menolak penghiburan kami, artinya kamu menolak Allah. Seperti itu. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan Ayub. Ayub tidak pernah menolak Allah di sini, ya. Tetapi teman-temannya berkata demikian. Tetapi kalau kita lihat kata menarik di sini ada sebuah kata penghiburan dari Allah. Karena memang situasi, ya, situasi yang memang sulit yang terkadang orang percaya alami, saya dan saudara saat ini yang mendengarkan, terkadang kita mengalami situasi yang sangat sulit, mengalami pergumulan yang sangat berat. Dan terkadang kita nggak tahu harus bagaimana dan harus berbuat apa. Dan yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Allah. Bahkan sama seperti dia datang sama Allah, walaupun di dalam keluhannya juga, ya. Tetapi dia datang sama Allah. Sama dalam kehidupan kita harus datang kepada dia. Kenapa? Karena kita harus mengerti penghiburan Allah. Di dalam perjanjian baru, penghiburan Allah, ya, ini ada beberapa hal yang kita harus mengerti. Ya, yang pertama, penghiburan Allah, ya, itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang adalah penghibur dari Allah yang Tuhan berikan sama kita. Kita harus paham itu. Yang kedua, Yesus adalah isi pokok atau hakikat dari penghiburan itu. Ya, kita dibawa kepada Yesus. Yesus itu pokoknya, fokusnya harus Yesus. Seperti itu. Dan yang ketiga, kalau kita harus tahu bahwa penghiburan Allah itu menyelesaikan, ya, masalah dosa,
Ya, baik rasa bersalah dan dampak dari dosa itu sendiri. Ya, itulah yang Allah berikan pada kita, penghiburannya yang Allah berikan kepada kita. Dan penghiburan Allah itu, ya, yang keempat, menjamin akannya hati yang baru dan sifat yang baru, ya, yang diberikan Tuhan pada kita. Dan yang kelima, penghiburan Allah itu memberi pengharapan kepada kita. Jadi penghiburan Allah itu memberikan pengharapan kepada kita. Jadi bagi kita yang mungkin saat-saat ini mengalami proses yang besar atau bergumul akan sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, apapun itu, kita butuh penghiburan dari Allah. Mungkin kita tidak mengerti situasi kita. Seperti yang saya katakan di awal-awal dari pembahasan kitab Ayub juga, saya bagikan, saya lupa di pasal berapa, tapi saya sempat katakan di sana bahwa orang percaya pun mengalami badai kehidupan. Baik badai ujian atau badai disiplin yang Tuhan berikan sama kita. Ya, terkadang itu kita alami entah karena cinta Tuhan dalam kehidupan kita, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Dan terkadang dalam ujian atau disiplin itu kadang kita nggak suka, atau kadang kita nggak mengerti, dan kita mengalami kekhawatiran yang luar biasa, dan kita bingung apa yang kita lakukan. Dan hari ini, saat ini saya katakan, bagi setiap kita, bapak, mama, kakak semua yang mendengarkan saat ini, ya, datang sama Tuhan. Dalam setiap pergumulan, apa pikiran kita yang Tuhan izinkan datang, ya, dalam kehidupan orang percaya. Karena Tuhan nggak pernah berjanji semuanya aman-aman saja, tidak pernah. Ya, Tuhan nggak berjanji, oh semua sebagai orang percaya mulus-mulus saja. Tuhan tidak pernah berjanji itu. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita sendirian. Dia akan memberikan penghiburan kepada kita. Makanya pada kita mengalami situasi apapun yang kadang kita tidak mengerti, sehingga kita khawatir, tidak memiliki damai sejahtera, kita datang sama Tuhan. Kita bawa pergumulan itu kepada Tuhan. Kita bawa persoalan itu kepada Tuhan. Kita bawa apapun itu kepada Tuhan. Ya, Filipi 4 ayat sampai semua. Firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kembali, seperti yang saya katakan tadi, bahwa penghiburan Allah harus berfokus. Isi pokoknya, hakikatnya adalah Yesus. Sehingga pada saat kita memiliki pergumulan yang kuat, pergumulan apapun itu membuat kita ragu bahkan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita datang sama Dia. Jadikan Yesus the center, pusat kita bawa. Dikatakan maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran. Makanya penting untuk kita selalu ingat untuk kembali kepada Yesus. Dalam situasi-situasi yang berat sekalipun, yang sulit sekalipun, kita datang kepada Yesus. Ayat berikutnya. Ya. Ayat yang ke-14 sampai ke-26. Masakah manusia bersih? Masakah benar yang lahir dari perempuan? Sesungguhnya para sucinya tidak dipercayainya. Seluruh langit pun tidak bersih pada pandangannya. Lebih-lebih lagi orang yang keji dan bejat, yang menghirup kecurangan seperti air. Aku hendak menerangkan sesuatu kepadamu. Dengarkanlah aku, dan apa yang telah kulihat hendak kuceritakan. Jadi apa yang kuberitakan oleh orang yang mempunyai hikmat, yang nenek moyang mereka tidak sembunyikan. Ketika hanya kepada mereka negeri ini diberikan, dan tidak ada seorang asing pun masuk ke tengah-tengah mereka. Orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya. Demikian juga orang lalim selama tahun-tahun yang disediakan baginya. Bunyi yang dahsyat sampai ke telinganya. Pada masa damai ia didatangi perusak. Ia tidak percaya bahwa ia akan kembali dari kegelapan. Ia sudah ditentukan untuk dimakan pedang. Ia mengembara untuk mencari makan entah kemana. Ia tahu bahwa hari kegelapan siap menantikan dia. Ia ditakutkan oleh kesesakan dan kesempitan. Yang menggagahinya laksana raja yang siap menyergap. Karena ia telah mengendangkan tangannya melawan Allah dan berani menantang yang maha kuasa. Dengan bertegang leher ia berlari-lari menghadapi dia dengan perisainya yang berlapis tebal. Wow, kalau kita lihat di sini di ayat 14 sampai 16, bagaimana Elifas menempatkan atau menggolongkan Ayub bersama-sama dengan orang fasik,
orang berdosa, ya, bersama-sama dengan orang berdosa yang layak menerima penghakiman dari Allah. Wow, Elifas ini jahat sekali saya rasa, ya. Bagaimana bayangkan dia memposisikan atau menaruh Ayub itu di grup orang-orang berdosa yang layak menerima penghakiman Allah. Ya, saya sarankan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, jangan sampai kita mengelompokkan orang seperti itu, ya. Seperti Elifas ini yang niatnya datang memberi penghiburan, malah mengelompokkan Ayub di dalam orang berdosa yang layak menerima penghakiman. Ya, karena memang kita lihat begitu banyak, ya, kalau kita lihat orang-orang yang kadang, wah ini cocoknya masuk neraka ini, ya. Wah ini dia ini hidupnya hancur, ini bagian orang yang layak menerima penghakiman Allah, ya. Kita jangan jadi sama kayak Elifas, ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini Elifas dia salah menempatkan posisi Ayub dalam konteks yang terjadi kepada Ayub. Ya, bagaimana dia melihat bahwa Ayub itu adalah orang yang layak menerima penghakiman Allah yang sebenarnya tidak. Ya, konteksnya di sini bukan hal itu yang terjadi, bukan seperti apa yang dia pikirkan yang terjadi di situ. Ya, sangat menyedihkan. Dan di ayat 14, 16 di sini kita lihat bagaimana, ya, Elifas berkata ketidakkudusan manusia, ya. Terus dikatakan masakah manusia bersih di hadapan Allah? Walaupun memang, ya, kita lihat di sini maksudnya Elifas itu berkata nggak ada orang yang benar di dunia ini, ya, di hadapan dan memang benar. Tetapi masalahnya Ayub nggak pernah berkata bahwa dia orang yang tanpa dosa. Kalau kita lihat ini pernah dibahas sebelumnya di pasal yang ke-11 ayat ke-4. Ini benarnya isu yang sudah pernah dibahas. Ya, di pasal 11 ayat ke-4 juga hal yang sama dipertanyakan, tetapi di situ jelas bahwa Ayub tidak pernah mengaku dia tanpa dosa, tidak pernah. Ayub tidak pernah mengaku beta orang yang suci, yang tidak pernah berdosa, tidak pernah berkata begitu. Ayub hanya berkata bahwa malapetaka yang dia alami bukan karena dosa yang dia buat. Ya. Seperti yang teman-temannya pikirkan ada dosa yang dia buat, makanya malapetaka itu terjadi sama Ayub. Seperti itu. Dan itu salah. Itu yang Ayub ingin bilang bahwa bukan beta. Perkara ini bukan karena beta buat sesuatu yang salah. Seperti itu. Itu yang terjadi. Tapi teman-temannya tetap mereka tidak terima, ya. Teman-temannya tidak bisa sehingga teman-temannya tetap maksa, oh, kamu itu orang berdosa. Seperti itu. Kamu di kelompok orang berdosa. Makanya di ayat 25 26 di sini, ya, Elifas itu merasa Ayub orang yang berdosa karena berusaha melawan Allah. Ya, itu yang Elifas tangkap bahwa Ayub berusaha melawan Allah. Seperti itu. Makanya malah terjadi sama Ayub. Ya. Walaupun memang kalau kita lihat di sepanjang sejarah dan kita belajar bagaimana manusia biasa coba Allah, manusia biasa coba melawan Allah. Jelas yang untuk coba menantang Allah dan akhirnya Tuhan kacaukan bahasa langsung bubar semua. Seperti itu. Dan bahkan sepanjang sejarah kita lihat bagaimana orang-orang coba melawan Allah dan tidak bisa. Kenapa? Karena memang Allah itu maha kuasa, nggak mungkin bisa kita lawan yang hanya manusia biasa. Ya. Tetapi terkadang kalau kita melihat dan kita boleh jujur, ya, kepada diri kita pribadi lepas pribadi, mungkin kita tidak coba melawan Allah dalam skala yang besar seperti itu. Tapi terkadang kita mau nggak mau, terkadang buat saya pribadi, terkadang apa yang saya lakukan walaupun saya nggak berkata saya lawan Allah, tetapi yang saya lakukan berlawanan dengan kehendak Allah. Dan itu sama dengan melawan Allah. Saya tidak taat dengan apa yang Tuhan katakan. Tuhan suruh A, saya buat B. Tuhan suruh C, saya buat yang lain. Seperti contoh, saya berikan contoh sederhana saja. Ya, contoh sederhana aja, contoh di dalam pekerjaan. Ya, contoh dalam pekerjaan, Tuhan bilang jangan curang, begini-begini, ya, curang. Ya, atau di dalam sekolah jangan mencontek, dia mencontek. Ya, seperti itu. Atau dalam bahkan dalam hubungan. Ya, Tuhan bilang ini tidak seimbang, tapi Tuhan dia ganteng, dia cantik. Oh, mau nggak mau beta tetap maju saja, ya. Coba Tuhan bilang larang, tapi tetap
melangkah, ya seperti itu. Tapi mungkin kita berpikir, oh beta nggak lawan Tuhan, kita nggak omong langsung seperti itu, ya. Tetapi tindakan kita coba melawan dia dengan kita tidak taat kepada apa yang dia, ya seperti itu. Tapi percayalah, tidak ada yang sanggup melawan Allah. Ya, walaupun ingat konteksnya di sini saya ingin tegaskan sekali lagi, tuduhan Elifas yang berkata Ayub coba melawan Allah tidak benar. Ya, tetapi saya ingin ingatkan kita kembali, memang kalau kita melawan Allah jelas kita yang salah, kita yang kalah, ya seperti itu. Jadi kita harus hidup di dalam sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hidup turut dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, itu yang Allah mau. Ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini ayat kita akan lihat bagian ayat 27 sampai ayatnya yang ke-35. Ayat 27 sampai ayatnya yang ke-35. Mukanya telah ditutupinya dengan lemak, dan lapisan lemak dikenakannya pada pinggangnya. Ia menetap di kota-kota yang telah hancur, di rumah-rumah yang tidak dapat didiami orang, yang ditentukan untuk tetap menjadi reruntuhan. Ia tak akan menjadi kaya, dan hartanya tidak kekal, serta miliknya pun tidak bertambah-tambah di bumi. Ia tidak akan luput dari kegelapan, tunasnya akan dilayukan oleh nyala api, dan ia akan dilenyapkan oleh napas mulutnya. Janganlah ia percaya kepada kesia-siaan, akan tertipulah ia karena kesia-siaan, akan menjadi ganjarannya, sebab genap masanya ajalnya akan sampai, dan rantingnya pun tidak akan menghijau. Ia seperti pohon anggur yang gugur buahnya, dan seperti pohon zaitun yang jatuh bunganya, karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil, dan api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap. Mereka menghamilkan bencana dan melahirkan kejahatan, dan tipu daya di kandung hati mereka. Wow. Ya, kalau kita lihat di sini di ayat 27 sampai 35 bagian akhir yang akan kita lihat, di sini Elifas memberi kepastian, ya, penghakiman Allah terhadap orang berdosa. Jadi poinnya atau intinya dari ayat 27 sampai 35, Elifas ingin menekankan tentang kepastian bahwa orang berdosa, orang fasik akan menerima penghakiman yang Allah. Itu pasti. Seperti itu. Itu yang Elifas katakan. Hanya dia salah orang. Seperti itu. Ya, dia salah tujukan itu kepada Ayub. Itu masalahnya. Ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat di ayatnya yang ke-29, ya, ayat 29 saya akan bacakan sekali lagi. Ia tak akan menjadi kaya dan hartanya tidak kekal. Di sini Elifas itu nyindir Ayub. Ya, dia ingin nyindir sedikit Ayub. Kenapa? Kita lihat Ayub sebelumnya orang yang kaya raya. Ya, dia orang yang sukses luar biasa, tapi semuanya diambil daripadanya. Dan itu membuat Elifas yakin, percaya bahwa Ayub itu orang berdosa. Makanya dia katakan di ayat 29, ia tak akan menjadi kaya dan hartanya tidak kekal, artinya akan lenyap. Seperti itu. Dan itu yang terjadi sama Ayub memang, hartanya lenyap. Tetapi sekali lagi, ya, Elifas salah sasaran tujukan itu ke Ayub. Itu yang menyedihkan, ya. Walaupun memang yang dikatakan Elifas ini, ya, adalah orang fasik, orang berdosa memang akan dapat penghakiman dari Allah. Ya, seperti itu. Karena Allah itu kudus. Ya. Tapi masalahnya dia salah tujukan itu kepada Ayub. Ya. Dia salah tujukan itu kepada Ayub. Saya ingin tutup dengan ini. Kalau kita memang melihat, ya, kehidupan dari Ayub, ya, kelihatannya mungkin kayak kasihan sekali, dan kita mungkin kayak, Tuhan kok bisa Ayub alami itu semua. Kalian di pasal 1, pasal 2 jelas engkau katakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, jujur, ya, menjauhi kejahatan dan takut akan Allah. Itu di pasal 1 dan di pasal 2 sangat jelas Ayub bilang, Tuhan bilang begitu terhadap Ayub. Lalu kenapa Tuhan izinkan? Dan kalau kita lihat, wah sangat berat. Tetapi percayalah, seperti yang saya sering katakan, kita akan lihat di pasal terakhir dari kehidupan Ayub, bagaimana semuanya Tuhan pulihkan. Ya, kehidupan Ayub Tuhan pulihkan. Dan bahkan Ayub mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang tidak dia dapatkan sebelumnya. Apa itu? Kalau kita perhatikan, ya, satu hal yang pasti,
Yang kita harus ingat pada saat kita belajar kitab Ayub, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan, membiarkan Ayub sendirian. Dan itu yang harus kita pahami sebagai orang percaya. Situasi apapun yang kakak, bapak, mama, semua alami saat ini, percayalah bahwa kakak semua tidak pernah sendirian. Ada Allah yang bersama, yang siap memulihkan kondisi kita. Dan bahkan Ayub mendapatkan sesuatu yang lebih, yang sebelumnya dia tidak ada. Kita tahu semuanya sebelumnya dia punya. Apa yang dia punya? Dia kaya raya. Tapi satu hal yang memberkati saya dapat ini juga dari, saya lupa dari Kak Brandon atau dari Kak Benny. Saya sangat diberkati. Di dalam pasal 42, ya, ayatnya yang ke-5. Kita coba buka dulu di Ayub, pasal 42. Ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan, di situ katakan seperti ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wow. Ayub dulu punya segalanya. Dan di pasal terakhir memang Tuhan pulihkan semuanya. Tapi ada satu hal yang Ayub dapatkan yang luar biasa. Dia mengalami Allah secara pribadi. Dia mengalami Allah secara pribadi dari apa yang telah dia lalui. Dan itu yang Tuhan mau untuk kita alami. Di dalam setiap pergumulan, dalam setiap persoalan, dalam setiap beban hidup yang kita alami. Mungkin pada saat kita lalui begitu berat, begitu menyakitkan. Tapi percayalah, ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Sama dia tidak pernah membiarkan Ayub sendirian. Dan ada Allah yang mau kita bukan hanya tahu tentang dia dari orang lain. Tahu tentang dia dari kita mungkin lihat atau orang lain. Atau mendengar pengalaman orang lain. Tetapi Allah mau kita mengalami dia secara pribadi. Kita melihat dia secara pribadi. Di dalam pergumulan lah iman kita dibangkitkan. Iman kita dikuatkan dalam situasi apa. Jadi saat ini saya ingin katakan. Pergumulan apapun yang kakak semua alami. Kakak pernah sendirian. Dan Allah punya tujuan dalam setiap pergumulan itu. Untuk kakak semua, kita semua semakin melekat dan bergantung kepada Tuhan. Untuk kita mengalami dia secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami dengar, kami semua dikuatkan dalam setiap pergumulan hidup kami. Sama seperti Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan Ayub. Engkau selalu bersama kami, tidak pernah meninggalkan membiarkan kami, dan ingin membawa kami untuk mengalami Engkau secara pribadi. Di dalam nama Yesus. Amin. Salam.